Meredes tahu gak nih? Negara India ternyata mempunyai banyak pengaruh ke negara Indonesia loh. Mulai dari budaya, rempah, dan pastinya makanan. Tapi, Sita sering lihat banyak meredos yang berkomentar bahwa makanan India itu berbeda dengan makanan Indonesia. Jadi, apa yang membuat berbeda tetapi tetap cocok di lidah masyarakat Indonesia? Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Meredos mau berkuliah di India? Klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk informasi seputar perkuliahan di India lainnya. Bumbu dan rempah dari India juga Indonesia sangat bervariasi karena adanya sejarah perdagangan yang kaya. Keduanya memiliki kesamaan dari cara penyimpanan serta teknik memasak yang khas. Meskipun begitu, perhatian terhadap kehigienisan makanan di Indonesia dapat dibilang lebih ditekankan dibandingkan dengan India. Nah, di video kali ini, Sita mau bahas tentang makanan favorit Meredos yang ternyata terinspirasi dari makanan India loh. Yang pertama, martabak. Pastinya semua pernah coba cemilan khas Indonesia ini. Tekstur luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Tapi, tahu gak Meredos, martabak ternyata terinspirasi dari roti canai di India. Semua itu berawal dari pedagang muslim India yang menjual martabak ke masyarakat Indonesia. Nama tersebut diambil dari bahasa Arab yang diartikan sesuatu yang dilipat. Sekarang, varian martabak tak ditemukan di negara lainnya seperti Malaysia, Indonesia, juga India, dengan nama yang berbeda namun menggunakan bahan dan cara memasak yang sama. Siapa nih? Kalau lebaran, santapan utama yang dicari pastinya rendang. Meredos pasti tahu kalau rendang itu berasal dari Padang. Tapi, tahu juga kan Meredos bahwa rendang dipengaruhi oleh India loh? Dilansir dari sciencedirect.com, sama dengan martabak, asal-usul rendang juga dipengaruhi dari perdagangan India yang membawa konsep gulai ke Indonesia. Gulai ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat Minang. Awalnya disiapkan sebagai gulai, kemudian diproses lebih lanjut menjadi kalio, yang akhirnya diolah hingga mengental dan menjadi rendang. Sekarang, hidangan rendang juga menjadi santapan populer untuk masyarakat Indonesia karena ciri bumbu yang melimpah dan aroma rempah yang kuat. Kalau sarapan, pasti sesuatu yang ngenyangin ya, seperti nasi menggono. Hidangan yang menggugah selera dari Jawa Tengah ini dikenal dengan paduan unik, urap, nangka muda yang dicacah. Disajikan dengan parutan kelapa dan tempe mendoan sebagai lauk pelengkapnya. Keberadaannya menimbulkan teka-teki asal-usul yang menarik. Ada dugaan bahwa nasi menggono mungkin berakar dari pengaruh kuliner Kesultanan Mughal di India, yang kemudian beliau bawa dan adaptasi ke Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana perpaduan budaya dan cita rasa dapat memperkaya dunia kuliner kedua negara. Kalau di musim hujan, enaknya makan sup yang anget-anget ya, kayak soto Betawi atau soto kambing. Kedua sup ini menggunakan daging, kuah santan yang kental, juga bumbu rempah yang beragam, dan rahasia utama yaitu ke. Ke adalah mentega dari India yang sering digunakan di masakan Asia Selatan. Ke dikenal sebagai minyak sanim. Walaupun soto adalah makanan khas Indonesia, perdagangan rempah-rempah juga memberikan kesempatan untuk menambah variasi rasa dari soto. Dari yang sudah Sita sebutin rata-rata makanan asin. Apakah ada makanan manis Indonesia yang terinspirasi dari India? Tentu ada dong. Salah satunya adalah kue putu mayang. Konon, katanya, putu mayang terinspirasi oleh kutu mayam yang berasal dari India Selatan. Karena kedua kue ini memiliki bentuk yang serupa dan gulungan seperti mie. Namun, tekstur kue putu India lebih tipis. Karena banyaknya pertukaran budaya di Batavia, begitu juga makanannya. Keduanya terbuat dari tepung beras.
dan menjadi snack favorit anak-anak di masa itu. Selain putu mayang, ada juga putu bambu. Biasanya di Indonesia, putu ini disantap dengan gula Jawa, sedangkan di India, putu disantap dengan kare sebagai alternatif hidangan gurih. Di sini kita dapat melihat keragaman yang berbeda-beda namun mampu menciptakan sesuatu yang baru. Penting untuk diingat bahwa keanekaragaman ini tidak perlu ada persaingan. Sebaliknya, perpaduan dan penghargaan terhadap keunikan masing-masing budaya dapat menghasilkan keajaiban kuliner yang menyatukan dan memperkaya pengalaman kita semua. Wah, Sita sudah kenyang di telinga nih, tapi masih belum kenyang di perut ya. Hehe. Kira-kira Sita bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Yuk ditulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe untuk informasi perkuliahan di India lainnya. Kalbi Alvida Nakena Firmilengge.